Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa ba'du, anak-anak yang solih dan solihah, apa kabarnya di pagi hari ini? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada kondisi yang seperti ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan yang sangat luar biasa, yang tentunya harus senantiasa kita syukuri, karena kesehatan merupakan modal juga ya, modal yang utama juga untuk kita bisa menjalankan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ibadah, termasuk diantaranya adalah aktivitas menuntut ilmu atau belajar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku yang soleh dan solihah, pada hari ini Ustadz kembali hadir lewat video pembelajaran ini. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Oleh karena itu, sebelum dimulai, Ustadz berharap anak-anak yang soleh dan soleha sudah menyiapkan buku paketnya di depannya ya. Sudah persiapkan terlebih dahulu sambil dibuka, masih kita di pembelajaran kedua ya. Baik, kalau sudah, kita sama-sama buka dulu pertemuannya dengan membaca doa. Kita awali dengan ta'awuz, basmalah dan doa untuk menuntut ilmu. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solihah, hari ini kita masih belajar tentang makanan dan minuman yang haram. Kita telah belajar apa kemarin? Kita telah belajar makanan dan minuman yang diharamkan bagi kita ya, yang diharamkan oleh siapa? Sekali lagi kita sama-sama belajar tentang di mana situ aja ya. Belajar makanan dan minumannya haram ya, untuk diketahui oleh kita supaya kita tidak terjebak untuk memakan makanan atau meminum minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai pada poin tentang minuman yang diharamkan ya. Kita lewat saja dulu. Ini ya, jenis-jenisnya kemarin ya. Ya. Baik, sambil kita lanjutkan, sebelum kita lanjutkan di materi yang ini, ini kehalang juga ya. Kita geser dulu, sini aja lah, kecil. Simpan di atas aja ya. Nah, kita ulangi, minuman yang diharamkan itu apa? Ya, kita ulangi ya sama-sama. Minuman yang diharamkan adalah minuman yang dilarang atau tidak boleh diminum untuk umat Islam. Minuman yang tidak boleh diminum, minuman yang dilarang diminum bagi umat Islam. Siapa yang melarang? Yang melarang adalah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau dilarang oleh Allah, kita tidak boleh meminumnya, dan kalau kita meminumnya maka berkonsekuensi dosa. Haram itu berkonsekuensi dosa. Ingat ya, dalam aktivitas perbuatan itu hukumnya cuma ada 5, wajib, sunnah, boleh atau mubah, makruh dan haram. Nah, meminum itu bagian dari perbuatan, sehingga meminum minuman yang haram untuk diminum, maka konsekuensinya bagi kita adalah kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu, sehingga kita tidak boleh meminum minuman yang haram. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasannya tentang masih makanan, minuman dan yang haram. Di poin ketiga yaitu tentang menjauhi minuman yang haram. Nah, kita seorang muslim hendaknya berhati-hati menjaga diri agar tidak minum minuman yang memabukkan atau khamar. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui makanan yang haram mana, makanan yang boleh mana, ya, minuman yang haram mana, minuman yang boleh mana,
Maka kita sebagai seorang muslim berarti sudah tahu mana yang halal, mana yang haram. Karena kita sebagai seorang muslim, maka yang dijadikan sebagai sandarannya, sebagai standarnya, tolak ukurnya, atau panduan kita untuk melakukan atau tidak, memakan atau tidak, meminum atau tidak, itu adalah hukum Islam, syariat Islam. Maka kalau kita sudah tahu mana yang halal, mana yang haram, kalau kita sudah tahu mana yang haram, maka kita harus bisa menjauhinya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus berhati-hati agar bisa menjaga diri supaya tidak meminum minuman yang memabukkan. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri, tidak terbuai, tidak tergoda, ya, tidak terbawa ajakan-ajakan orang-orang untuk meminum minuman yang khamar, yang memabukkan seperti khamar itu. Ya, itu yang pertama. Anak yang soleh dan solihah, ya, khususnya ini wabil khusus kelas 6, tentu pergaulannya bukan hanya di sekolah, ya, apalagi yang lingkungannya mungkin tidak tidak seperti yang kita inginkan. Yang ada mungkin bisa saja ada saja anak-anak yang di lingkungan kita itu yang tergoda dengan memakan atau meminum minuman yang tidak yang dilarang oleh Islam. Nah, ada berbagai macam cara setan untuk selalu menjerumuskan manusia dalam dosa, sehingga mudah-mudahan kita tidak terjebak dalam melakukan itu. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah an Abu Darda radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tashrabul khamri fa innaha miftahu kulli syarr. Yang intinya adalah janganlah meminum khamar karena ia adalah kunci setiap kejelekan. Masya Allah. Khamar itu disebutkan dalam hadis ini adalah kunci dari setiap kejelekan. Ya, minggu lalu Ustadz sedikit cerita sekilas tentang kisah, ya, seorang pemuda yang dia banyak melakukan kejelekan, kejahatan. Salah satu kunci atau pintu pertamanya adalah ketika dia minum khamar. Ya, dalam sebuah kisah itu diceritakan bahwa ada seorang pemuda, ya, yang tergoda dia meminum minuman khamar, ya, akhirnya dia mabuk, ya, bahasa anak mudanya apa ya kalau mabuk itu? Ustaz nggak ngerti, ya, mabuk lah begitu, ya, atau teler, ya, sakau, ya, bisa sakau, mabuk atau teler, sehingga ingatannya tidak sadar, ya, mabuk. Karena mabuk seperti itu meminum khamar, kemudian dia tergoda dengan wanita pelacur misalnya atau yang lainnya, sehingga dia tergoda untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, ya, berzina misalnya. Kemudian ada akibat lanjutannya, misalnya kemudian dia bisa membunuh, ya, perempuan tersebut, ya. Kemudian juga nanti bisa melakukan perbuatan yang lain, sehingga dikatakan dalam hadis di sini adalah khamar adalah kunci setiap kejelekan. Mudah-mudahan kita semua, ya, anak-anak yang soleh dan solihah, bisa terhindar. Allah hindarkan diri kita dari perbuatan yang menjerumuskan dosa. Termasuk salah satunya adalah meminum minuman yang memabukkan atau khamar. Amin Allah ya rabbal alamin. Karena Allah lah yang memegang diri kita, Allah lah yang memegang hati-hati kita, ya, sehingga kita meminta pertolongan, meminta atau menyadarkan diri kita supaya Allah menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, termasuk perbuatan-perbuatan yang menjadi kunci kejelekan ini, yaitu meminum minuman yang memabukkan. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, kemudian selanjutnya ada beberapa hikmah diharamkannya makanan dan minuman. Ya, hikmah yang bisa kita dapatkan dari pelajaran yang kita pelajari selama 3 pertemuan ini adalah bahwa ketika kita sudah mengetahui halal dan haram, minuman yang halal, minuman yang haram, maka hikmah yang paling utama adalah kita belajar untuk mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya.
Artinya ketika sudah mengetahui minuman yang halal, minuman yang haram, maka kita harus mentaati perintah itu, menjauhi minuman atau makanan yang haram tersebut. Sebagaimana kisah para sahabat ketika Allah lewat lisan Rasulullah SAW mengharamkan minuman khamar, maka saat itu pula para sahabat ya, di dalam kisah, di dalam pelajaran akidah ya di kelas 4 kalau nggak salah ya, itu juga diceritakan begitu ketika sahabat mendengar perintah itu ya, berita tentang diharamkannya khamar, maka senantiasa langsung menjauhinya ya. Sahabat langsung menumpahkan bir-bir atau arak-arak atau khamar-khamar yang ada di kendi-kendi mereka di jalanan di kota Madinah, sehingga kemudian dikabarkan jalanan saat itu seperti bau alkohol ya, bau khamar, karena mereka mentaati perintah Allah, yaitu tidak meminum khamar. Khamarnya langsung dibuang ya. Itu hikmah yang pertama, yang paling utama, itu mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mengendalikan hawa nafsu ya. Kita tahu manusia punya keinginan, punya nafsu, ingin mencoba ya, mencoba untuk meminum sesuatu yang menurut dia enak, menantang, ada manfaatnya, padahal itu diharamkan oleh Allah misalnya. Maka ketika kita menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, kita telah belajar mengendalikan hawa nafsu. Jadi hikmah yang kedua adalah apa? Mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga, menjaga kesehatan badan dan tubuh, akal dan tubuh. Karena meminum minuman yang khamar akan merusak akal kita, akan merusak tubuh kita. Maka dengan menjauhi minuman yang haram tersebut, artinya kita mentaati perintah Allah, insya Allah akan menjaga kesehatan tubuh kita juga akal kita. Sehingga dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan, minuman yang haram, insya Allah kita akan terjaga dari penyakit seperti itu. Keempat, menjaga kemurnian akan tubuh. Insya Allah tubuh kita akan senantiasa bersih dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan yang kelima, menghindari makanan dan minuman yang haram. Jadi hikmahnya yang bisa kita pelajari dari pelajaran ini ada 5 perkara ya. Pertama, mentaati perintah Allah. Yang kedua, mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga, menjaga kesehatan akal dan tubuh. Yang keempat, menjaga kemurnian akal dan tubuh. Yang kelima, menghindari makanan dan minuman yang haram. Insyaallah bisa ya anak-anak yang soleh dan solihah, karena kita sebagai seorang muslim, dorongan kita adalah akidah Islam, perintah Allah dan Rasulnya. Maka jangan sampai tergoda, terjebak, terajak atau terbuai dari meminum atau memakan makanan yang haram atau yang minuman yang haram ya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja mungkin pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah ya. Kita bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, kalau terpaksa harus berada dalam kerumunan ya jangan lupa jaga jarak ya. Itu saja, kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.